Bab 2125. Semua hancur. Ayah. Jaden berseru penuh rasa sakit, wajahnya dipenuhi kesedihan. Dia tahu bahwa Songo sedang memberikan pesan terakhirnya. Songo memandang ke atas, ke arah kilat yang semakin ganas di atas keluarga Jiang, dan tetap tenang. Aku tidak hidup sia-sia seumur hidupku. Meskipun aku tidak bisa mencapai puncak alam surgawa kelas 3, aku pernah menjadi salah satu master terkuat di alam bawah bela diri kuno, dan itu sudah membuatku sangat puas. Senyum lembut muncul di bibirnya saat dia memandang Jaden. Jangan bersedih. Kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian adalah hal yang dialami semua orang, hanya masalah waktu. Hidup sampai usia ini, aku sudah hidup lebih lama dari kebanyakan orang. Semua yang perlu disampaikan sudah kusampaikan. Bencana surgawi akan segera jatuh, dan ini saatnya aku pergi, agar tidak membawa bencana bagi keluarga Jiang. Setelah itu, dia perlahan bangkit. Ayah. Jaden tiba-tiba berlutut dan memberi hormat kepada Songo 3 kali, dahinya terluka dan berdarah. Dengan mata merah, dia menatap Songo dan terisak, "Ayah, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Songo tersenyum sedikit, memandang Jaden, dan berkata dengan sangat serius, "Kamu adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku." Setelah itu, dia berbalik dan menghilang dari keluarga Jiang dalam beberapa napas. Jaden tidak lagi bisa menahan air matanya, wajahnya penuh linangan air mata. Dia tahu ini adalah perpisahan terakhir ia dengan ayahnya. Songo telah meminum pil 9 mati, dan sekarang efeknya telah hilang. Pada saat yang paling lemah, Songo menarik bencana surgawi, dan dalam kondisi ini, dia mungkin tidak bisa menahan serangan pertama dari bencana surgawi. Setelah meninggalkan keluarga Jiang, Songo tidak mencari tempat yang tenang untuk menghadapi bencana surgawi, tetapi pergi ke aliansi pelindung. Songo. Melihat Songo, pelindung kedua aliansi pelindung mengerutkan kening dalam-dalam. Entah mengapa, dia merasa Songo sangat aneh saat ini. Sekarang, Armin telah memimpin pelindung pertama ke dunia sekuler, dan aliansi pelindung sementara berada di bawah kendali pelindung kedua. "Mengapa kamu di sini?" tanya pelindung kedua ketus. Meskipun Songo adalah kepala keluarga bela diri kuno tertinggi di alam bawah bela diri kuno, statusnya masih jauh dari pelindung kedua. Alam bawah bela diri kuno, aliansi pelindung seperti langit. Bahkan pelindung terlemah dari 9 pelindung akan dihormati oleh kepala keluarga bela diri kuno manapun. Songo tidak menanggapi pelindung kedua tetapi malah melihat sekeliling area, menyadari situasi spesifik markas aliansi pelindung. Dia diam-diam mengangguk, berkata pada dirinya sendiri, sebagaimana layaknya markas aliansi pelindung. Meskipun sebagian besar master telah pergi ke dunia sekuler, mereka yang tersisa masih cukup kuat untuk menyapu 5 keluarga bela diri kuno. 9 pelindung, kecuali pelindung pertama, semuanya ada di markas. Selain mereka, ada juga beberapa master puncak kelas 2. Sedangkan master puncak kelas 1, tidak memenuhi syarat untuk tinggal di markas dan hanya bisa menjalankan misi. Melihat Songo mengabaikannya, wajah pelindung kedua, berubah sangat suram, tetapi karena Songo adalah master puncak kelas 3, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia hanya berkata dengan dingin, "Songo, mengapa kamu datang ke markas aliansi pelindung?" Songo kemudian memandang pelindung kedua dan bertanya, "Aku dengar ada basis rahasia bawah tanah di markas aliansi pelindung di mana seorang ilmuwan gila dari dunia sekuler, yang dikenal sebagai Profesor Black, sedang melakukan penelitian. Apakah itu benar?" Pelindung kedua terkejut tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Ini seharusnya menjadi rahasia aliansi pelindung, tetapi Songo mengetahuinya dan bahkan tahu bahwa basis rahasia itu berada di markas. Pelindung kedua marah, "Apa yang kamu bicarakan? Jika kamu tidak ada urusan, segera pergi." Saat dia selesai berbicara, kekuatan surgawi yang mengerikan turun dari langit. Wajah pelindung kedua berubah drastis. Dia melihat ke atas ke awan hitam yang bergulung dan langit yang penuh kilat dengan ketakutan. Apakah ini bencana surgawi? Kemudian, dia melihat ke arah Songo dengan terkejut. "Apakah kamu akan menembus?" Dia bisa merasakan aura bencana yang mengerikan dari Songo, sangat mengerikan sehingga bahkan dia merasa tidak nyaman. Songo tidak menanggapi. Sebaliknya, dia tiba-tiba melihat ke arah aula kehormatan aliansi pelindung. Aula kehormatan aliansi pelindung menghormati nisan peringatan para pemimpin sebelumnya dari aliansi. Pelindung kedua segera merasakan firasat buruk. Basis penelitian bawah tanah Profesor Black tepat di bawah aula kehormatan. Songo baru saja menyebutkan basis penelitian bawah tanah dan sekarang melihat ke aula kehormatan.
Apakah dia sudah mengetahuinya? Benar saja, sebelum pelindung kedua bisa menghentikannya, Songo bergerak seperti kilat menuju aula kehormatan. Baru pada saat itulah pelindung kedua menyadari bahwa Songo datang dengan niat buruk. Dia terkejut dan berteriak, "Pengawal, tangkap Songo." Dengan perintahnya, puluhan master puncak kelas 2 dan 3 bergegas menuju aula kehormatan. Meskipun Songo dalam kondisi lemah, dia masih relatif kuat sebagai master puncak di alam bawah bela diri kuno. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah mencapai aula kehormatan. Dua pelindung aula kehormatan telah menerima pesan dan menghalangi jalan Songo sambil berteriak marah, "Songo, berani sekali kamu menerobos masuk ke aula kehormatan. Pergi." Dengan satu lambaian tangan, Songo melepaskan semburan energi yang ganas, menyapu ke arah kedua pelindung yang malang itu. Bang! Bang! Kedua pelindung yang berada di alam surgawa kelas 2 tahap puncak itu terlempar, darah menyembur dari mulut mereka, menandakan luka dalam yang mereka derita. Songo berdiri dengan gagah, tangannya bersedekap di belakang punggungnya, lalu melangkah mantap memasuki aula kehormatan. Matanya menatap tajam pada para master dari aliansi pelindung yang berlari mendekat. Ada kilatan dingin di matanya saat dia berkata dengan suara tegas, "Karena kalian sudah datang, mari kita hancurkan semuanya." Seiring kata-kata itu, dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, dan tiba-tiba aura kuat meledak dari tubuhnya. Boom! Di atas langit aliansi pelindung, bencana surgawi telah terbentuk. Pada saat itu, seolah-olah merasakan panggilan Songo, kilatan petir yang menyilaukan melintas di langit dan turun dengan tiba-tiba menuju aula kehormatan. "Tidak!" teriak dua master alam surgawa kelas 3 tahap akhir yang pertama kali menyerang. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan saat merasakan kekuatan mengerikan dari bencana surgawi tersebut. Mereka bergegas masuk ke dalam aula kehormatan dan sekarang sudah terlambat untuk mundur. Bukan hanya mereka, beberapa master kuat lainnya dari alam surgawa kelas 2 dan 3 juga telah menyerbu ke depan. Tiba-tiba, aura mengerikan dari bencana surgawi turun dengan dahsyat. Pada saat itulah mereka menyadari bahaya telah datang dan berusaha untuk mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Di langit malam yang gelap, kilatan petir tak terhitung jumlahnya muncul, kemudian bergabung menjadi satu petir besar yang turun seperti naga perak dari langit. Krek! Serangan pertama dari bencana surgawi mendarat dengan dahsyat. Boom! Aula kehormatan, yang selama ini menjadi tempat suci untuk para pemimpin aliansi pelindung masa lalu, seketika hancur menjadi puing-puing. Semua master yang telah menyerbu masuk jatuh terkapar di genangan darah. Bahkan dua master kuat yang memimpin, yang berada di alam surgawa kelas 3 tahap akhir, berubah menjadi mayat hangus. Hanya Songo yang tetap berdiri kokoh di tengah-tengah reruntuhan itu. Namun, dia tidak sepenuhnya tak terluka. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan pakaiannya compang camping, robek di sana-sini. Pelindung kedua dan lainnya berhenti tepat waktu, bahkan bersembunyi beberapa ratus meter jauhnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka memandang ke arah Songo, sosok yang berdiri sendirian di tengah kehancuran itu. Bersambung. Bab 2126 Kehebatan Bencana Surgawi. Para master dari aliansi pelindung semuanya membelalakan mata mereka, wajah penuh dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Baru saat ini mereka menyadari maksud sebenarnya dari langkah Songo. Dia berencana memanfaatkan kekuatan bencana surgawi untuk menghancurkan markas besar aliansi pelindung di alam bawah bela diri kuno. Seru salah seorang master dari aliansi pelindung. Para master itu, seperti terbangun dari mimpi, tiba-tiba menyadari situasi yang menghadang mereka. Meskipun dia telah memancing bencana surgawi, aura yang terpancar tidak biasa. Jelas bukan dalam kondisi terbaik melainkan sangat lemah, ujar pelindung kelima aliansi pelindung dengan serius. Kata-kata itu membuat pelindung lainnya menatapnya. Masing-masing dari 9 pelindung memiliki kemasteran uniknya sendiri, dan pelindung kelima dikenal dengan kepekaannya dalam merasakan energi. Dia bisa merasakan fluktuasi aura Songo dengan jelas, yang memicu keraguan ini, kata pelindung kedua dengan penuh perhatian. Jadi, menurutmu, Songo tidak berada dalam kondisi puncak saat hendak menahan bencana surgawi? Tanya pelindung kedua serius. Pelindung kelima mengangguk mantap, aku yakin dengan perasaanku. Songo tidak hanya tidak berada dalam kondisi puncaknya, bahkan dia belum mencapai separuh dari kekuatannya yang sebenarnya. Ketika mendengar penjelasan dari pelindung kelima itu, para master aliansi pelindung semakin terkejut. Terutama para pelindung yang berpengalaman dalam alam surgawa kelas 3 dan memahami betul dampak bencana surgawi.
Mereka tahu bahwa untuk menahan bencana surgawi, seorang master biasanya memilih saat dalam kondisi terbaik. Namun, Songo yang tidak dalam kondisi optimalnya berusaha menahan bencana surgawi. Ini sungguh di luar logika. Aku mengerti, seru pelindung ketiga tiba-tiba, matanya menatap tajam ke arah Songo sambil berbisik, jika aku tidak salah, master dari desa Emperor yang membunuh Kason di bagian timur dunia sekuler adalah Songo. Aku punya informasi bahwa ada pil tingkat 3 yang disebut pil hidup mati. Pil ini dapat membuat seseorang mempertahankan kekuatan kelas 4 selama 1 jam. Namun, setelah efeknya hilang, mereka akan merasakan lemah dalam waktu tertentu. Dalam keadaan terlemahnya, kemungkinan besar dia akan memicu bencana surgawi. Ini pil yang sangat berisiko yang dikenal sebagai pil 9 kematian 1 kehidupan. Semua informasi ini mengarah pada dugaan bahwa orang yang menghancurkan Kason di dunia sekuler bukan dari desa Emperor, melainkan Songo yang menggunakan pil 9 kematian 1 kehidupan. Kata-kata itu segera membuat para pelindung tercengang. Wajah pelindung kedua begitu serius saat menatap pelindung ketiga, ini hanyalah dugaanmu. Bagaimana jika orang yang membunuh Kason di dunia sekuler benar-benar berasal dari desa Emperor? Pelindung ketiga menatap balik pelindung kedua, dan jika memang benar master dari desa Emperor yang membunuh Songo, mengapa ketua aliansi tetap merencanakan serangan besar-besaran di semua wilayah perang dunia sekuler tepat tengah malam? Tiba-tiba, semua menjadi jelas bagi semua orang. Karena ketua aliansi sudah tahu bahwa yang sebenarnya membunuh Kason bukan dari desa Emperor, melainkan Songo. Suara seseorang terdengar pelan. Saat itulah, kilatan cahaya dan gemuruh di atas aliansi pelindung semakin menjadi-jadi, seperti hendak menghancurkan markas besar aliansi pelindung. Wajah pelindung kedua memucat tiba-tiba, lalu dia segera berteriak, "Semua orang, segera evakuasi keluar 1 kilometer dari markas besar." Dia merasakan betapa kuatnya kali ini bencana surgawi yang mengancam. Jika bencana surgawi itu jatuh ke markas besar aliansi pelindung, pasti seluruh bangunan akan hancur tak bersisa di bawah kekuatannya. Sebelumnya, hanya satu serangan bencana surgawi yang telah menewaskan 2 master alam surgawa kelas 3 tahap akhir. Apa sebenarnya yang diinginkan Songo? Tanya seorang pelindung dengan ekspresi bingung. Apakah dia tidak sadar akan efek pil 9 mati? Dengan menarik bencana surgawi dalam situasi begini, apakah dia punya rencana keluar? Pelindung ketiga mengangguk sambil menatap dengan tajam, keluarga Jiang telah menyinggung pemimpin aliansi. Begitu pemimpin aliansi mendapat kesempatan, pasti akan menghancurkan keluarga Jiang. Kalau kamu Songo, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan mencari cara untuk menyebabkan kerusakan parah pada aliansi pelindung sebelum aku mati, jawab orang itu dengan mantap. Pelindung ketiga mengangguk. Mungkin itulah tujuan sebenarnya Songo membawa bencana surgawi ke aliansi pelindung. Dia tidak berniat untuk selamat, melainkan menggunakan kekuatannya untuk menyebabkan kerusakan besar pada aliansi pelindung. Dia telah meminum pil 9 mati, itu artinya langkah putus asa. Pelindung kedua mengangguk. Analisisnya benar, Songo tahu bahwa dia telah menyinggung pemimpin aliansi. Keluarga Jiang hanya memiliki satu pilihan yaitu untuk dihancurkan. Jika dia masih bisa menemukan cara untuk menyebabkan kerusakan besar pada aliansi pelindung dengan menggunakan pil 9 mati dan mengorbankan dirinya, itu strategi terbaik. Dan dia pasti tahu tentang penelitian Profesor Black di basis penelitian bawah tanah di bawah Aula Kehormatan. Itu sebabnya dia memilih membawa bencana surgawi ke Aula Kehormatan, bukan hanya untuk merusak markas besar aliansi pelindung, tetapi juga untuk menghancurkan basis penelitian bawah tanah dengan bencana surgawi ini. Semua wajah para pelindung memucat mendengar itu. Kakak kedua, kita tidak bisa membiarkannya terus menarik bencana surgawi. Basis penelitian bawah tanah adalah salah satu proyek paling penting dari aliansi pelindung. Pemimpin aliansi sangat memperhatikannya. Jika basis itu hancur, kerugiannya akan sangat besar. Seru seorang pelindung dengan wajah gelisah. Pelindung kedua menatap gelombang kedua bencana surgawi yang semakin kuat di atas Aula Kehormatan, wajahnya pucat. Meskipun dia lemah, dengan bencana surgawi yang dia tarik, kita tidak bisa menghadapinya. Saat itu, dia melihat beberapa orang masih sibuk mengemas barang daripada langsung mengungsi. Kemarahannya memuncak, dia memekik, "Semua orang, segera evakuasi 1 kilometer dari aliansi pelindung. Tinggalkan semua barangmu, kalau kalian tidak mau mati, cepat pergi sekarang juga." Dia mengharapkan para master aliansi yang kuat akan segera mengikuti perintahnya, tapi kenyataannya jauh dari harapannya. Hanya segelintir dari mereka yang segera bergerak.
Yang lain dengan putus asa berusaha membawa barang-barang yang mereka miliki. Dan sekarang gelombang kedua bencana surgawi akan turun. Semua sudah terlambat. Pelindung kedua tiba-tiba menengadah ke langit, wajahnya sangat pucat. Kita juga harus segera pergi. Saat dia berbicara, kilat yang mempesona melintas di langit, menerangi seluruh area seperti siang hari. Seluruh markas besar aliansi pelindung terlihat seolah-olah sedang berada di bawah cahaya terang. Dalam sekejap, gelombang kedua bencana surgawi jatuh dengan keras, memancar dari kepala Songo dan menyebar di atas tanah yang hangus di bawah kakinya. Boom! Dengung yang menggelegar terdengar saat sisa-sisa bencana surgawi yang kecil dan padat tersebar dari gelombang kedua, seperti tetesan hujan, menyiram setiap orang yang ada di sana. Master yang bersiap-siap untuk melarikan diri dari markas besar aliansi pelindung roboh satu persatu. Dalam sekejap, gelombang kedua bencana surgawi menghilang, meninggalkan markas besar aliansi pelindung yang penuh dengan bau hangus yang kuat. Hanya para master di alam surgawa kelas 3 yang masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di bawah tingkat itu, semuanya telah terbunuh oleh efek sisa bencana surgawi. Bersambung.